Dalam dunia perekonomian, kebijakan fiskal selalu menjadi topik yang menarik karena menyentuh hajat hidup orang banyak. Salah satu isu yang kini tengah menjadi perhatian adalah rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Kenaikan tarif PPN awal tahun depan tetap berjalan. Meskipun tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan negara, langkah ini memunculkan pertanyaan besar terkait apakah kebijakan ini dapat menggerakkan ekonomi secara berkelanjutan atau justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat dan dunia usaha. Sebagai instrumen fiskal, PPN memang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir, sementara produsen atau penjual bertindak sebagai pemungut pajak yang kemudian menyetorkannya kepada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN di Indonesia mengalami perubahan, yakni pada 1 April 2022, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%, dan pada 1 Januari 2025, tarif PPN direncanakan naik menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Selain itu, penyesuaian tarif ini juga dimaksudkan agar sejalan dengan standar internasional, mengingat tarif PPN di Indonesia sebelumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Perlu dicatat bahwa meskipun tarif PPN direncanakan naik, beberapa barang dan jasa tetap dikecualikan dari pengenaan PPN seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Meski begitu, dampaknya terhadap daya beli masyarakat tetap tidak bisa diabaikan. Di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian pasca pandemi, keputusan untuk menaikkan tarif pajak harus diikuti dengan strategi mitigasi yang komprehensif. Berita Antara melaporkan.